Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadu. Para sahabatku sekalian, perkenalkan saya Ahmad Qurtubi dari Ketua LMK Kelurahan Belparang, Kecamatan Mampang Perapatan. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di sekolah luar biasa Yayasan Swakarya yang berada di PLK Duren 3. Saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Saat ini saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan beliau tentang progres ataupun pelaksanaan sekolah luar biasa yang ada di Jalan PLK Duren 3 ini. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan saya Ibu Iriana. Ya. Kebetulan saya guru di sini dan juga dipercaya juga sebagai kepala sekolah sejak tahun 2019 sebagai kepala sekolah sampai sekarang. Kalau dinasnya sih saya sudah dari tahun 1984. 1984 ya Bu. Mungkin sebelum saya lahir udah di sini Bu ya. Betul. Iya, luar biasa. Saya boleh tanya-tanya Bu ya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah luar biasa ini ya. Yang pertama kebetulan ini juga masih dalam karangan kampung saya juga nih Bu nih. Alhamdulillah saat ini saya juga bersinergi dengan komunitas pedagang pulsa Jakarta Selatan yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan sosial terutama di dalam rangka memeriahkan HUT RI 17 Agustus ya Bu ya. Yang pertama saya ingin menanyakan sekarang ada berapa siswa Bu di sekolah ini Bu? Untuk saat ini ada 51 siswa, itu terdiri dari SD, SD kalau di SMP itu SDLB, SMPLB dan SMALB. Oh iya. Untuk gurunya ada berapa Bu? Gurunya saat ini ada 7, tekniknya 3, jadi pegawainya semuanya 10. Ada ibu yang membantu, ibunya Pak Wan di sini juga satu. Ada lagi apa ya tuh GM ya? GM-nya sekarang ada GM-nya juga karena memang tuntutan dari zaman sekarang. Dan satu jadi ada 12. Sedikit bertanya Bu, untuk kegiatan-kegiatan di sekolah ini itu masuk dari jam berapa sampai pulang jam berapa tuh? Kalau aturan pemerintah itu sebetulnya 6:30 ya, tapi kami 7:30 baru mulai karena anak-anak seperti ini tidak bisa kita push harus jam sekian, jadi itu 7:30 lah. 7:30 kita mulai belajar sampai jam 11 untuk yang kecil. Kalau yang besar itu sampai jam 12:30 setelah sholat zuhur. Setelah zuhur selesai ya. Berjamaah juga Bu? Ya, berjamaah sama guru-guru yang besar ya, terus baru pulang. Berarti mayoritas muslim ya Bu ya, mayoritas muslim. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, untuk sekolah ini berdirinya dari tahun berapa Bu? Berdiri dari tanggal 4 Juli, tepatnya 4 Juli tahun 1977 yang meresmikan masih Bapak Ali Sadikin. Bapak Ali Sadikin, Masya Allah, luar biasa. Ya baik. Kalau pendirinya itu beliau itu dari ahli psikologi UI, dokter, profesor dari psikologi UI, yang saat ini beliau sudah sepuh-sepuh, usianya udah lanjut semua, ada yang 87, 85, ada yang 84 sekitar itu. Jadi beliau sudah nggak bisa aktif, jadi kesehatannya sudah menurun. Kalau beliau, yang ini Ibu Profesor Fauzia Aswin ini dulu suaminya dokter, Pak Aswin Adis, dokter dari kepolisian Komdak. Kalau Ibu Dewi ini suaminya dokter di Persahabatan. Rumah sakit Persahabatan. Nah, ini ada sebagian pengusaha-pengusaha gitu. Jadi mengajak merangkul dari 10 pasang suami istri itu, diantaranya 3 psikolog yang ahlinya itu. Dalam rangka untuk kerja sosial ya, untuk merangkul anak-anak yang disabilitas itu yang tidak bisa terangkul oleh pemerintah itu bisa difasilitasi. Tujuannya dulu begitu. Jadi memang kalau kami lihat dari segi sudut pandang kita, memang kegiatan ini selanjutnya. Jadi kalau kami lihat memang dari sudut pandang masyarakat untuk kegiatan-kegiatan seperti perlombaan ini, adik-adik kita yang disabilitas itu memang agak sedikit kurang diterima ya Bu ya. Betul. Untuk di kalangan masyarakat. Makanya kemarin
dari tim kami, teman-teman dari Kompas itu mengajak nih musyawarah gimana kalau kita bikin kegiatan di SLB ini gitu. Kayak langsung pada alhamdulillah pada semangat Bu. Iya. Jadi kita bikin gerakan, yaitu kita membantu mensupport dan ikut serta gitu untuk turun di lapangan. Insya Allah kita sampai selesai nanti di sini untuk memeriahkan juga adik-adik kita agar bisa lebih semangat lagi Bu ya. Betul, terima kasih sekali. Iya. Dan juga ya yang terakhir kita juga insya Allah Bu mensupport mungkin nanti ada sedikit hadiah nih Bu dari teman-teman, mungkin makanan atau minuman, dan juga insya Allah nanti ada sedikit juga hadiah buat guru-guru. Saya lihat guru-guru di sini sepertinya orang-orang yang terpilih ya Bu ya. Orang yang luar biasa, karena memang pasti sangat diuji kesabarannya. Yang jelas memang harus pengabdiannya harus karena memang harus menangani anak yang spesial. Ya. Betul sekali Bu. Makanya saya lihat pasti guru-guru di sini tuh orang-orang yang ekstra kesabarannya ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan kebaikan para guru-guru ini di sini semua, pengabdian para guru-guru sini senantiasa dibalas ya dengan ganjaran ya Bu ya, dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya Ibu ini sebagai kepala sekolah yang sudah mengabdi dari tahun 1984 ya Bu ya. Sebetulnya udah pensiun kalau udah pensiun. 2 tahun yang lalu untuk kebetulan dulu saya di sini itu di PK, jadi pegawai negeri yang diperbantukan di sini. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang ini kan malah kita diambil ke P3K ya, P3K atau KKI ya. KKI. Justru di sini kekurangan guru jadinya, maka meskipun saya pensiun saya masih terjun. Masih dipercaya. Gitu. Karena jadi memang masih kekurangan guru. Memang agak sulit ya Bu ya kalau untuk mencari guru yang spesial itu. Itu bagaimana kan harus punya hati yang sosialnya tinggi ya Bu ya. Karena memang kita harus di sini kan selain gaji kecil juga harus menangani anak yang multi begitu. Jadi kalau tidak ada rasa pengabdian yang loyalitas yang tinggi ya susah sulit, ya kalau salary-nya yang dipikirkan ya susah, karena memang yang mengabdi di sini itu ya terutama memang harus mau berjuang untuk memajukan anak-anak ini. Siap. Termasuk Pak Wawan, meskipun beliau tadinya hanya penjaga, tapi dia multi, makanya belajar dan belajar, jadi sampai ke Anggur, sampai akhirnya kenal dengan Kompas ini kan berkat Pak Wawan, dekat Pak Lurah itu kan komunitas Anggur punya komunitas Kompas juga ya. Betul. Jadilah jalurnya Allah memberikan kita bisa silaturahmi itu dari amin. Mudah-mudahan ya Bu ya silaturahmi ini kita terus tetap terjaga. Ya nanti ke depannya juga kita dari komunitas pedagang pulsa Jakarta Selatan juga bisa berpartisipasi lagi di lain hari ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya ini ya kita bisa terus menjalin silaturahmi, hubungan baik, mungkin dari guru-guru semua, dari para murid-murid ya Bu ya, juga bisa berkembang lagi nih Bu sekolah luar biasa ini ya di PLK. Memang mungkin satu-satunya nih yang ada di Duren 3 ya, dan Pancoran ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa silaturahim lagi. Ya, para sahabatku sekalian, mungkin ini saja dulu sementara bincang-bincang kami dari Kompas. Boleh saya boleh silakan Bu. Anak-anak kita ini selain belajar itu juga itu yang diutamakan itu dia kemandirian gitu. Kemandirian. Jadi kalau orang yang tidak tahu belajar apa sih gitu di SLB itu ya. Jadi secara akademis kan memang dia nggak bisa belajar secara akademis dengan baik ya. Seperti karena akhirnya di bawah 70, jadi kemampuannya itu baca tulisnya rendah, yang bisa baca tulis itu dari satu kelas mungkin 2-3 orang saja, lainnya yang masih harus baca AIWO. Nah, apa sih yang dipelajari itu supaya masyarakat awam itu tahu tuh dia itu belajar untuk memandirikan dirinya. Jadi belajar untuk bisa misalnya yang belum bisa mandi sendiri, gosok gigi. Sekarang udah banyak perkembangan ya, Bu ya. Itu guru ngajari gosok gigi, bagaimana gosok gigi yang baik. Mungkin kalau di sekolah umum kan lucu ya kayak gitu tuh. Belajar ngacingin baju, belajar pakai kaos kaki gitu. Jadi bagaimana kehidupan sehari-harinya tuh diajarin ya life skill-nya itu. Life skill-nya ya gitu. Jadi itu
Selain itu setelah yang agak dewasa itu kita juga banyak keterampilannya Mas. Jadi Pak Wawan itu salah satunya ya keterampilan anggur, keterampilan membuat telur asin, keterampilan membuat keset, keterampilan macam-macam ada di sini. Diajarkan juga di sini Bu ya. Diajarkan. Untuk pada murid-muridnya. Iya betul, yang besar itu biasa, gitu. Ya. Jadi mungkin kan yang dulu nggak tahu apa sih yang dipelajari itu salah satunya. Itu. Luar biasa. Jadi misalnya nanti dari komunitas pengen tahu kapan berkunjung, pengen tahu sih apa kegiatannya, monggo silahkan. Boleh Bu. Tadi saya sudah sempat berbincang-bincang dengan teman-teman juga tuh Bu di sela-sela waktu. Memang teman-teman Kompas ini sedikit agak merinding Bu ya. Sedikit agak merinding ketika bergabung dengan suasana anak-anak luar biasa. Saya sempat juga tadi agak netesin air mata juga Bu, luar biasa. Haru ya. Gimana perasaan orang tuanya gitu, luar biasa dengan kesabarannya ya. Insya Allah penghuni surga. Amin. Ya amin. bagi Allah, anak dan orang tuanya amin. ya. Karena dipastikan juga mas-mas yang sudah berkunjung silaturahmi ini juga Allah catat sebagai pahala. Amin. Selain itu juga ini Mas, kita itu juga ada komunitas anak-anak namanya Special Olympic Indonesia. Oh, gitu, iya. Jadi ada olahraganya, ada klubnya, sudah sampai ke luar negeri. Oh itu. Jadi murid-murid kami sebagian dulu juga sudah sampai ke Australia, ada pernah dibawa ke Amerika. Jadi negara ini punya khusus kelompok olahraga ya, Special Olympic Indonesia. Oh gitu. Kalau yang di luar Special Olympicnya itu ya sudah sampai pokoknya semendunia gitu. Jadi ada olahraganya tertentu. Iya. Renang apa itu jadi kalau dibarengin dengan umum kan nggak mungkin. Iya. Jadi ini pemerintah itu juga sudah mengikuti gitu. Jadi kalau sejak tahun berapa itu sudah dihargai sama umum. Jadi yang atlet-atletnya itu kalau juara juga udah dapat itu dari 2000 berapa ya pokoknya akhir-akhir ini itu sudah kalau sudah juara harus mendapatkan ya fee gitu seperti atlet yang umum, atlet yang normal lah gitu. Kalau latihannya itu dulu di Ragunan seminggu sekali itu Sabtu, tapi untuk saat ini tuh nggak tahu pemerintah kenapa setelah dibangun malah kita nggak dapat tempat. Jadi kita menumpang di SLB 12 di Sreng-Sreng sana seminggu sekali. Anak-anak tetap ada olahraga ya? Berarti dikirim pakai mobil Bu ya? Enggak, mereka masing-masing masing-masing dari orang tuanya nganter ke sana. Gitu. Jadi kesadaran orang tuanya itu gitu. Iya. Kalau spesial untuk olahraga anak yang lemah ini untuk SLBC itu ada namanya bocil. Nah, suatu ketika bisa mas-mas kalau kesini dia tahu dong main bocil seperti apa. Boleh. Nanti itu kita jadwalkan sampai lagi. membawa anak ke luar negeri itu karena bocil itu juga. Murid kami dulu pernah dibawa ke Australia dan juara. Masya Allah, luar biasa. Kalau renang sampai Singapura, kalau tenis meja, tapi atletnya sudah almarhum. Tenis meja udah Haji Asrul itu dulu dibawa ke Cina. Alumni sini juga Bu ya? Waktu masih di sini oleh Bapak Kepala Sekolah yang pertama itu dibawa ke Cina ya itu. Kepala sekolah juga almarhum, yang di bawah juga almarhum. Tapi istilahnya pernah menawarkan atlet-atlet yang hebat juga gitu. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu sudah mempersilahkan kami untuk berkunjung bersilaturahim di sini. Lagi ya mudah-mudahan silaturahmi ini kita bisa terus jalin ya Bu ya ke depannya. Dan mungkin para sahabatku sekalian, inilah sedikit bincang-bincang kami dari tim komunitas pedagang pulsa Jakarta Selatan dengan sekolah luar biasa yang berada di Jalan Duren 3 atau tepatnya di belakang PLK ya. SLBC Swakarya. SLBC PLK karena dulu kan SLBC PLK Swakarya karena PLK itu sampai jalan PLK karena sekolah ini. Jadi SLBC PLK Swakarya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung kembali ke sini ya. Ya mungkin itu saja dulu sementara ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.